Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuliah subuh pada pagi hari ini adalah berjudul Dasar-dasar Iman, yang membicarakan tentang iman yang dapat memasukkan ke surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni jannah. Faqala al-qawmu malahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arabun malahu. Faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus sholata wa tu'tiz zakah wa tasilur rahima darhab qala ka'annahu kana ngala rohilatihi. Abu Ayyub Al-Ansari mengisahkan seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku amalan yang dapat memasukkanku ke surga. Para sahabat serentak bertanya, ada apa? Mengapa ia? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan para sahabat, ia memiliki keperluan. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kembali kepada orang yang bertanya, beribadahlah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan sambunglah tali silaturahmi, lepaskan tali kekang itu. Abu Ayyub menjelaskan, sepertinya beliau ketika itu sedang di atas kendaraan. Dalam hadis di atas dapat diambil beberapa poin pelajaran yang dapat kita ambil pelajarannya, yaitu 1. Keimanan seseorang tentang adanya balasan amal nanti di hari akhirat. Yang kedua, keinginan untuk mendapatkan balasan yang baik di akhirat. Yang ketiga, rasa ingin tahu amalan apa yang harus ia lakukan di dunia supaya tidak tersesat. Yang keempat, jawaban Rasulullah yang sangat sederhana tapi mendasar, yaitu tentang sholat, tentang tauhid, sholat, zakat, sedekah, dan menyambung tali silaturahim. Jawaban apa yang diberikan kepada Rasulullah terhadap orang yang bertanya? Yaitu 1, jawabannya adalah beribadahlah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun. Ini adalah sebuah dasar ketauhidan
bahwa kita hanya menyembah kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, tidak menyembah kepada selain Allah. Banyak orang yang sudah sholat tetapi masih berdoa terhadap selain Allah, bahkan minta pertolongan dengan orang-orang solih yang dipercaya orang itu akan memberi pertolongan nanti di hari kiamat. Hal ini akan mencederai tauhid kita dan akan menjadi rusak kemurnian kita dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dirikanlah sholat. Ini satu jawaban yang selalu diberikan kepada Rasul, kepada setiap sahabatnya ketika menjelaskan tentang keimanan. Yang kedua, tunaikan zakat. Ini juga berkaitan dengan sholat. Ketika ada perintah sholat, diikuti dengan tunaikan zakat. Aqimus sholah wa ita'uz zakah. Maka ketika ada perintah sholat, maka akan ada berikutnya perintah untuk melaksanakan atau untuk menunaikan zakat. Ada jawaban lain yang dalam kisahnya, yaitu sambunglah tali, yang berikutnya adalah sambunglah tali silaturahmi. Jawaban yang lain adalah lepaskan tali kekang itu. Karena kisah ini meriwayatkan ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan, ontanya dipegang oleh seseorang, yaitu orang Badui. Terus orang itu bertanya kepada Rasul dan para sahabat kaget, ada apa? Maka dia berhenti. Setelah memberi jawaban kepada seseorang yang telah bertanya, maka Rasulullah memerintahkan untuk melepaskan tali kekang ontanya. Keimanan seseorang tentang adanya balasan amal nanti di akhirat, yaitu setiap manusia percaya tentang adanya hidup di dunia karena mereka sedang merasakan hidup di dunia, hidup yang sedang dirasakan, nyata-nyata dirasakan. Tapi bahwa manusia yang tidak mempercayai adanya kehidupan di akhirat, ada beberapa manusia yang tidak mempercayai adanya kehidupan di akhirat. Hal ini terbukti dengan banyaknya orang yang hidup semaunya sendiri, laksana hewan yang dalam tanda kutip hanya butuh makan, butuh tidur, terus menuruti nafsu birahinya dan lain-lain, seperti mengumpulkan harta seolah-olah dia tidak akan mati. Sebagian manusia beriman adanya balasan dan hari akhir, sehingga ia berusaha selalu untuk beramal soleh seperti sholat, zakat, puasa dan sebagainya. Ini adalah tingkah laku, adalah amalan-amalan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu beramal solih, tidak lupa dengan sholatnya. Ketika ia memiliki harta, ia memberikan zakatnya. Ketika dia memiliki kelebihan, dia akan bersedekah kepada orang lain. Maka ini adalah orang-orang yang selalu beramal soleh. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang berikutnya, keinginan untuk mendapatkan balasan yang baik. Tentunya karena mereka, orang-orang yang beriman itu ingin nanti akan mendapatkan balasan yang baik. Maka bagaimana caranya supaya ia mendapatkan balasan di akhirat nanti, mendapatkan amal baik, mendapatkan surga, bukan mendapatkan balasan yang buruk, dimasukkan ke dalam neraka. Maka dia akan berusaha untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia sebagai bekal nanti di alam akhirat. Yang ketiga, seorang ini punya rasa ingin tahu amalan apa sih yang harus ia lakukan di dunia supaya nanti di akhirat mendapatkan surga. Maka tidak ragu-ragu orang tersebut bertanya kepada Rasulullah SAW,
amalan apa yang harus saya lakukan sehingga aku nanti bisa masuk surga ketika mengamalkan itu. Jadi dia berusaha bertanya, tidak semaunya. Nanti ketika ingin masuk surga beramal semaunya, tidak bertanya kepada orang yang lebih tahu. Karena dulu di zaman Rasul maka semua orang bertanya kepada Rasul, maka sekarang kita bertanya kepada para ulama, membaca buku, membaca kitab-kitab Al-Quran, membaca Al-Hadis yang sudah tercatat, yang sudah dituliskan oleh para ulama. Yang berikutnya, jawaban Rasulullah yang sangat sederhana tetapi mendasar. Jadi orang yang beriman itu yang pertama itu ya tidak menyekutukan Allah. Tidak menyekutukan Allah. Dia hanya mengimani adanya Allah, bertuhan kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Ya, jadi selalu bertanya mendasar. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita satu-satunya jalan untuk menuju surga adalah tidak menyekutukan Allah. Apapun amalan kita, berapapun banyak sedekah kita kepada orang, tetapi kita masih menyekutukan Allah, maka sia-sialah amal kita. Karena kunci untuk masuk surga adalah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka itulah yang harus kita lakukan. Tidak pernah menyekutukan Allah. Kita tetap meminta kepada Allah, bukan kepada orang, bukan kepada orang-orang yang dipercaya mendapatkan kelebihan sehingga nanti dia bisa menolong kita di akhirat. Bukan seperti itu. Artinya manusia itu berdoa ya hanya kepada Allah. Adapun orang yang diberikan izin untuk memberikan syafaat adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat pun tidak pernah menjadikan orang yang sudah meninggal menjadikan tempat untuk bertawasul kepada doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan mencampuri, itu akan merusak tauhid kita dan akan merusak keimanan kita. Itulah bentuk kesyirikan yang ada di dalam manusia. Yang kedua tentang sholat. Sholat ini adalah suatu pekerjaan yang apabila ditinggalkan itu menjadi dosa besar, terutama adalah sholat fardu. Berapa sih rakaat sholat fardu dalam sehari semalam? Hanya 17 rakaat. Apabila kita tidak putus dalam melaksanakan sholat fardu, insya Allah kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu sholat adalah tiang agama. Semuanya didasarkan kepada sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat adalah inna sholat, sungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Faman aqomaha faqad aqomadin. Barang siapa yang mendirikan sholat, sungguh benar-benar ia telah mendirikan agama. Faman tarokaha faqad hadamatin. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh-sungguh ia telah merobohkan agamanya. Maka sholat adalah kedudukannya sangat penting setelah syahadatain, yaitu ikrar kita dengan membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu sholat. Yang ketiga, yang berikutnya adalah tunaikan zakat. Maka ketika kita ada harta yang sudah mencukupi satu nisab, mencukupi satu haul, maka kita wajib membayar zakat. Ada zakat fitrah, yaitu ada zakat badan yang bisa kita tunaikan ketika di bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Terus ada lagi zakat mal.
zakat panen. Ketika kita punya panenan padi, makanan pokok, maka kita wajib menghitung kalau itu sudah satu nisab, maka kita wajib membayar zakat. Yang berikutnya adalah amalan apa? Yaitu menjalin tali silaturahim. Maka apapun bentuknya, saudara-saudara kita itu tidak bisa diputuskan sebagai dari tali silaturahim. Apabila orang sudah memutuskan tali silaturahim, itu adalah sebuah dosa yang besar. Itu bisa dikatakan sebagai orang-orang yang fasik, ya, orang-orang yang munafik, orang-orang yang berdosa besar. Jadi tali silaturahmi itu harus kita sambung, baik itu orang kafir. Kalau memang itu masih saudara kita, maka sebaiknya kita tidak boleh menjelekkan, kita harus berbuat baik kepada orang itu. Misalnya saudara kita masih belum iman, belum sholat, belum melaksanakan ketentuan-ketentuan agama Islam, kita hanya bisa memberikan masukan-masukan, mengajak, mendakwah, tidak bisa memaksa. Dan kita harus tetap menjalin tali silaturahim kepada mereka yang belum diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dasar-dasar iman, salah satu dasar iman yang harus kita tanamkan di dalam hati kita, sebagaimana yang sudah kita uraikan dari awal hingga akhir, yaitu kewajiban kita yang pertama adalah tidak menyekutukan Allah, yaitu hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan satu apapun. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa Ramadan, Terus yang kelima, mengikat atau menyambung tali silaturahim. Tadi belum disampaikan tentang puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa wajib. Setiap muslim, setiap orang yang beriman itu harus mau melaksanakan puasa Ramadan kecuali uzur. Kalau uzur memang itu tidak dilaksanakan, tidak berdosa, tapi tentunya ada beberapa ketentuan seperti membayar fidyah atau mengganti dengan puasa di luar bulan Ramadan. Demikian, semoga bermanfaat. Tentunya dari awal hingga akhir tentu masih ada beberapa kekurangan, mohon maaf. Dan kalau ada yang benar silakan diambil, kalau tidak benar jangan diambil, karena itu adalah kesalahan dari saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.